Inilah kisah Digby Tattenwater, pahlawan Perang Dunia II. Digby lahir pada tahun 1917 selama Perang Besar. Ayahnya bertempur di Parit dan selamat dari konflik, meskipun dia terkena gas parah saat bertugas dengan artis Rifles. Gas itu membuatnya mengalami kematian dini saat Digby masih berusia 11 tahun. Mengikuti jejak militer ayahnya, Digby lulus dari Royal Military College di Sandhurst sebagai perwira pada tahun 1937. Dia dikirim ke Indiana, sebuah pos yang cocok karena hubungan keluarganya dan kecintaannya pada berburu harimau dan memelihara babi. Tidak lama kemudian, Digby melihat beberapa aksi nyata dan dia meminta dipindahkan ke Angkatan Udara yang bertempur di Eropa selama Perang Dunia II. Dia lalu memimpin kompi dari Batalion Kedua, Resimen Parasut yang baru dibentuk. Kompi ini terlibat dalam operasi Market Garden yang naas, operasi udara terbesar dalam sejarah. Tujuan misi adalah merebut banyak jembatan yang secara strategis penting di Belanda, yang memungkinkan sekutu berpijak di atas sungai Rhine dan melewati garis pertahanan Jerman yang dikenal sebagai garis Siegfried. Selama pelatihan untuk operasi tersebut, Digby yang berusia 27 tahun mendapatkan reputasi sebagai komandan yang inovatif dan agresif, dengan kepala yang dingin dan selera humor yang masam. Reputasinya semakin meningkat setelah dia berhasil mendapatkan pesawat Dakota Amerika dan menerbangkan semua pasukannya dari pangkalan mereka di Lancaster Ridge di London. Digby melatih anak buahnya menggunakan trompet, instrumen yang biasa digunakan Inggris selama Perang Napoleon di abad sebelumnya. Dia percaya bahwa trompet bisa menjadi metode komunikasi utama pasukan dibanding dengan perangkat radio. Dia juga memilih untuk pergi perang dengan membawa payung, alat identifikasi yang berguna, karena dia sering lupa kata sandi militer. Dia kemudian mengakui ketika orang lain menyebut bahwa orang bodoh yang membawa payung itu hanya orang Inggris. Pada tanggal 17 September 1944, sebelum jam 3 sore, Digby dan anak buahnya terjun payung ke Belanda, mendarat di zona yang telah ditentukan sekitar 7 mil sebelah barat Amhem. Pada saat mereka berhasil merebut ujung utara jembatan Amhem pada pukul 8 malam, hanya sedikit korban jiwa dari pihaknya, tetapi berhasil menangkap atau membunuh lusinan tentara Jerman, termasuk anggota SS. Tembakan mortir berbarengan dengan truk yang terbakar, membuat jembatan itu tidak dapat dilewati. Maka, Batalion Kedua berjongkok dan menunggu cadangan sebelum mencoba menangkap semuanya. Seperti yang diprediksi Digby, perangkat radio melakukan kesalahan dalam menyampaikan pesan, sehingga trompet yang dibunyikan sukses menginformasikan posisi masing-masing peleton. Meski Jerman pada awalnya terkejut, tidak butuh waktu lama untuk melawannya. Segera divisi Panzer datang, menuruni jembatan menuju Digby dan anak buahnya. Digby menginspirasi orang-orang di sekitarnya dengan memimpin serangan bayonet ke infanteri musuh yang mendekat, pistol di satu tangan dan payung di tangan lainnya, dengan topi bowler untuk melengkapi tampilan. Inggris pun berhasil menghalau serangan musuh. Legenda juga menyebutkan bahwa Digby memegang payungnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Pada suatu kesempatan, memasukkan payung melalui celah dari mobil lapis baja Jerman dan melumpuhkan pengemudinya. Tidak banyak orang dalam sejarah militer yang melakukannya seperti Digby. Masih dengan payungnya, ketika melihat Pastor Egan dari batalion tertembak oleh musuh, Digby berlari untuk membantunya dan melindunginya di bawah payungnya. Letnan Pat Barnett pernah mempertanyakan kegunaan payung dalam situasi tertentu. Yang dijawab Digby, "Ya ampun Pat, bagaimana jika hujan?" Sikap dingin Digby yang tak tergoyahkan dikombinasikan dengan selera humornya menyemangati orang-orang di sekitarnya selama beberapa hari ke depan. Digby membantu menjaga semangat pasukannya cukup tinggi sehingga pagar betis orang Inggris dapat gigih bertahan pada posisi mereka selama 4 hari sampai akhirnya kehabisan peluru. Ketika perangkat radio mulai berfungsi, orang-orang itu baru mengetahui
bahwa rupanya mereka benar-benar berperang sendiri tanpa ada bantuan dari luar. Entah itu payung, suara trompet, atau kemampuannya mengendarai sepeda melewati pasukan Jerman, rasanya tak perlu dijelaskan.